الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الأتمان والأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ثم أما بعد, jamaah sekalian, kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Qaul Mubin fi Akhtal Musallin karya Syekh Masyhur Hasan Salman hafizahullah. Halaman di sini 197. Berkata penulis hafizahullah, aklu thawm wal basal ma yu'dhi al-muslimin qabla al-hudur al-jama'ah. Di antara kesalahan orang yang sholat yaitu makan bawang dan berambang, ya, mentah, dan makanan-makanan yang menyakiti kaum muslimin, orang yang sholat, baunya, ini baunya menyakiti orang-orang yang sholat sebelum hadir sholat jamaah. Itu kesalahan orang yang mendatangi sholat di masjid sebelumnya dia makan bawang mentah. Ali bin Umar radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fi ghazwati Khaybar. Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhai dia dan bapaknya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda pada waktu perang Khaybar, Man akala min hadhihi syajara, yakni thum, fala yaqrabanna masjidana. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Artinya barang siapa yang makan dari pohon ini, yakni bawang mentah, maka janganlah sekali-kali dia mendekati masjid kami. Wa an Jabir bin Abdullah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridainya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man akala thawman aw basalan falyatazilna, atau qala falyatazil masjidana walyaq'ud fi baitihi. Artinya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang makan bawang mentah, ya, maka adalah dia menjauhi kami, atau menjauhi masjid kami, atau dia duduk di rumahnya saja. Wa fi riwayah, man akala min hadhihi syajara al-muntinah fala yaqrabanna masjidana fa innal malaikata ta'adza mimma yata'adza minhu al-ins. Iya, ini semua hadis sahih ya. Tadi Bukhari, sekarang Muslim. Dalam satu riwayat, barang siapa yang makan buah daripada pohon ini yang baunya muntinah. Muntinah itu baunya tidak sedap, ya, maka janganlah dia mendekati masjid kami, sebab para malaikat itu tersakiti dengan baunya bawang mentah itu, sebagaimana manusia tersakiti dengan baunya bawang mentah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akala min hadhihi syajara fala yaqrabanna masjidana wa la yu'dhina bi rihi thum. Ini riwayat Muslim. Barang siapa yang makan dari hasil dari pohon ini, yaitu bawang mentah itu, maka jangan sekali-kali dia mendekati masjid kami. Janganlah dia menyakiti kami dengan baunya bawang. Fi hadhil hadis, dalam hadis-hadis ini terkandung karahiyatu akli thum wal basal inda hudur al-masjid. Makruh. Makruh ya ikhwan. Makan bawang, ya, atau berambang mentah ketika mau ke masjid.
Dzalika li'anna al-Islam dinun yura'i syu'ur al-akharin. Karena Islam ini adalah agama yang memperhatikan perasaan orang lain. Wa yahathu 'ala adz-dzauq as-salim, dan menganjurkan, memotivasi untuk setiap orang memiliki perasaan yang normal. Wal khuluqul hasan, dan akhlak yang bagus. Wa yulhaqu bits-tsumi wal basal wal qurrath kullu ma lahu ra'iha kariha min al-ma'kulat wa ghairuha. Dan termasuk bawang mentah ya adalah semua makanan yang mengandung bau yang tidak sedap. Seperti apa ya? Pete mentah. Dan itu apa? Jengkol. Makruh. Qala al-qadhi yulhaqu bihi man akala fajla wa kana yatajashsha. Iya, ini makanan fajl ini seperti itu tadi yang saya sebutkan. Dan orang itu akan sering gelegean. Wa qala aidha wa qasal ulama ala hadha majami' as-salat akhir al-masjid. Para ulama menyatakan dikiaskan dengan masjid semua tempat berkumpul selain masjid. Ya, untuk ketika orang sholat, seperti lapangan kamu sholat Id, seperti lapangan sholat Id, wal janaiz, lapangan sholat jenazah, wa nahwiha, dan yang lainnya. Min majami' al-ibadah, dari tempat berkumpulnya ibadah, orang-orang beribadah. Wa kadza majami' al-ilm, begitu pula tempat berkumpulnya para penuntut ilmu di kelas atau di tempat lain. Berzikir, dan ketika orang berzikir, majelis ilmu, wal walaim, dan walimah, wa nahwiha, yang punya orang kumpul. Wala yultahaqu biha al-aswaq, tapi tidak termasuk di sini pasar. Ya sulit, karena di pasar ya ini tempatnya orang kerja di situ. Qultu wa hukmu rahbatul masjid wa ma qaraba minha hukmu. Ya, begitu pula tempat tempat di depannya masjid dan yang mendekati itu, maka hukumnya sama. Walidzalika qala Umar fi khutbati yaumil jumu'ah. Oleh karena itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkhutbah pada hari Jumat, "Tsumma innakum ayyuhan nas ta'kuluna syajaratain la arhuma ila khubitain." Kemudian kalian wahai manusia makan dua pohon ini, maksudnya buahnya, aku tidak melihat keduanya kecuali buruk. Hadzal bathal wa thum, ini berambang dan bawang mentah. Laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza wajada rihahuma min ar-rajul fil masjid. Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendapati baunya bawang mentah itu di masjid. Umira bihi fa ukhrija lil baqi'. Maka orang itu disuruh untuk keluar sampai ke baqi', dekat kuburan. Faman akalahuma falyumidhuma tabkha. Barang siapa yang makan bawang atau yang semisalnya, hendaklah dimatikan baunya dengan cara dimasak. Walidzalika qala ba'dul fuqaha, oleh karena itu berkata sebagian ahli fikih, kullu man wajada fi ra'iha kariha. Perhatikan ya kawan, semua yang didapati bau yang tidak sedap, yata'adza min bihal insan, sehingga manusia tersakiti dengan bau itu, yalzam ikhrajuhu minal masjid, harus dikeluarkan dari masjid. Walau yajurruhu min yadihi wa rijlihi, walaupun ditarik tangan dan kakinya. Duna lihyati, tapi bukan jenggotnya. Wa sya'ri ra'si, dan bukan rambut kepalanya. Tapi yang melakukan ini adalah waliul amr ya kawan. Ya, kalau di Masjid Nabawi itu ada petugas aparat. Nah, kalau jamaah janganlah.
Kalau antum mendapati ada orang bau tidak sedap terus antum tarik-tarik dia, wah jadi akhirnya bertengkar di masjid. Paham ya? Jadi yang nahi mungkar dengan tangan itu adalah aparat. Kemudian wa madamat illatul man'i min salatil jama'ah raiha kariha. Apabila yang menghalangi dia masuk masjid untuk salat jamaah adalah bau yang tidak sedap, kama ja'a fi ba'dil hadits, sebagaimana yang ada dalam beberapa hadis, wa ta'adzal malaika, dan karena malaikat juga tersakiti dengan bau yang tidak sedap, wa yu'dhiha ma yu'dhi bani Adam, dan menyakiti anak Adam manusia, kama fil ahadits al-ukhra, sebagaimana hadis yang lainnya, fa inna ad-dukhan yulhaqu bil basli wal thum, sesungguhnya rokok itu termasuk ke dalam baunya ini apa? Bawang ini. Bal huwa asyaddu minhu, bahkan dia lebih bau, lebih buruk daripada bawang mentah. Dari sini antum bisa tahu ya ikhwan, kesalahan sebagian jamaah masjid, ya, baik itu pengajar, ada orang ngajar di masjid sambil merokok, ya, ngajar fikih sambil merokok, makruh. Malah itu yang dipegang itu apa itu? Ya Allah, haram ada, ya itu ya. Bahkan rokok itu lebih buruk daripada bawang. Kenapa ya? Nampak asapnya, mengotori masjid, baunya sak masjid. Dan juga asap rokok itu menyakiti manusia. Walaupun orang lain itu tidak merokok, itu disakiti dengan bau asapnya rokok itu. Bisa sakit dia. Qala Syekh bin Baz mu'alliqan 'ala al-ahadits as-sabiqah. Syekh bin Baz memberikan catatan hadis-hadis tadi. Hadzal hadits wa fi ma'nahu min al-ahadits as-sahihah. Hadis ini dan yang semakna dari hadis-hadis yang sahih yadullu ala anna karahata hudur al-muslim salat al-jama'ah ma damat ar-raihah tujidu fi minhu dhahira. Ini makruh seorang muslim mendatangi salat jamaah apabila ada bau yang dia bawa, tu'dhi man hawlahu, menyakiti orang di sekitarnya. Sawa'un kana dzalika min akli thum, apakah itu makan bawang, awal basal, atau ya misalnya itu berambang, awal kurrath, ya itu tadi pete atau jengkol, au ghairiha min al-asya' al-makruha ar-raihah, atau yang lainnya dari bau-bau yang dibenci oleh manusia, ketuhan seperti rokok, hatta dhahab ar-raihah, sehingga harus hilang dulu baunya. Ma'al ilm bi anna ad-dukhan ma'a qubhi raihati wa muharram, perlu diketahui bahwa rokok itu di samping baunya buruk, tidak sedap, juga dia haram hukumnya. Li adrarihil katsir. Mengapa haram ya kawan? Karena rokok itu mengandung bahaya. Iya, bisa menyebabkan sakit. Yang merokok itu maupun orang lain yang menghirup asap rokok. Wa khubthuhul ma'ruf, dan keburukan rokok itu diketahui, ma'ruf. Salah satu buktinya apa? Orang bisa merokok di WC, sedangkan dia tidak bisa makan sate di WC. Antum bisa gak sambil beol makan sate? Tidak bisa ya, abadan. Tapi kenapa orang bisa merokok di WC? Nah itu salah satu qarinah, ya, penjelasan bahwa rokok itu memang buruk. Gitu ya. Hatta orang kafir gak suka rokok. Di Singapura, ya, itu tidak boleh orang merokok di
tempat-tempat umum. Ada dendanya itu 2 juta rupiah kalau nggak salah. Itu ya. Itu ma'ruf, itu masyhur. Antum klik aja bagaimana peraturan rokok di luar negeri. Di negara-negara kafir, mereka tidak senang rokok. Karena dokter-dokter mereka menjelaskan bahwa itu bisa bikin sakit orang lain, kanker dan lain sebagainya. Bahkan di bungkus rokok itu ada tulisannya, peringatan, tapi tulisannya kecil, ya, peringatan bahwa rokok bisa menyebabkan impoten, apa lagi, radang paru-paru, apalagi jantung, apalagi kanker dan lain sebagainya. Iya kan? Sehingga wa huwa dakhilun fi qouli subhanahu an nabi sallallahu alaihi wasallam fi surat al-a'raf. Sehingga rokok ini termasuk dalam keumuman ayat dalam surat al-a'raf, yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Allah menghalalkan kepada kalian hal yang baik-baik dan Allah mengharamkan atas kalian yang buruk-buruk. Ya. Wa yadullu 'ala dzalika aidan qauluhu subhanahu fi surat al-Maidah. Dan juga ditunjukkan dalam surat al-Maidah, yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakumut thayyibat. Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang halal untuk mereka. Katakanlah wahai Nabi, aku halalkan untuk kalian semua yang halal dan baik. Itu ya. Wa ma'lumun anna ad-dukhan laysa min at-thayyibat. Dan diketahui bahwa rokok itu tidak termasuk yang baik. Karena menurut penelitian, bahaya yang ditimbulkan oleh asap rokok itu jauh lebih banyak daripada manfaatnya. Ya kan? Sebagaimana kaidah mengatakan darul mafasid muqaddam 'ala jalbil masalih. Mencegah, menolak keburukan dan bahaya lebih diutamakan daripada mendapatkan apa? Kebaikan. Kata orang merokok itu begini, saya kalau merokok itu terbuka pikiranku, katanya begitu. Baik, taruhlah itu satu maslahat. Iya kan, taruhlah itu satu maslahat. Tapi keburukannya lebih banyak. Saya pernah lihat di sebuah rumah sakit itu ada gambar rokok begitu, dan ditulis di situ racun yang ada di rokok itu. Racun. Banyak racunnya yang menyebabkan sakit ini, sakit ini, sakit ini, sakit ini, sakit. Kif racun dimasukkan dalam tubuh. Kullu ma yadurru biyaqin huwa haram. Semua yang diyakini bahwa itu membahayakan jasad, maka haram dikonsumsi. Contoh misalnya baygon. Apa ada dalil dalam Al-Quran dan hadis baygon haram? Gak ada kan? Gak ada. Tapi terbukti ada orang minum baygon mati. Saya dulu punya tetangga, seorang ibu-ibu itu bertengkar sama suaminya, terus ibunya ini putus asa, akhirnya minum baygon, mati dia, meninggal. Berarti baygon hukumnya apa? Haram. Contoh lain apa? Paku. Apa ada dalam Quran ada paku haram? Tidak ada. Tapi orang kalau makan paku mati dia. Makan paku satu wakul, mati dia, hancur sudah lambungnya, tidak lama sakit dia. Jadi semua yang diyakini kalau dikonsumsi itu bisa menyebabkan sakit atau kematian atau membahayakan orang lain, maka itu hukumnya apa? Haram. طيب وقال الشيخ عبد الله الجبرين في تنبيهات على بعض الأخطاء التي يفعلها بعض المصلين في صلاتهم. Berkata Syekh Abdullah Al-Jibrin
rahimahullah di dalam kitabnya peringatan kesalahan orang yang salat di dalam salat mereka, yaitu isti'malu ma yusabbibu rawaihal muntina al mustaqraha fi masyamin nas, yaitu menggunakan mengkonsumsi sesuatu yang menimbulkan bau yang muntina. Muntina itu sebenarnya maknanya bangkai atau diartikan tidak sedap, yang dibenci oleh manusia di tempat berkumpulnya manusia. Katuhan wan narjila, shisha, rokok dan shisha. Anda tahu shisha ya kan? Biasanya orang-orang menyediakan shisha itu, tahu ya? Nah itu mimma huwa aqbah minal qurra, dan itu lebih buruk daripada bawang. Allati tata'adzan minhu al-malaika wal musallin, yang mana para malaikat dan orang sholat tersakiti. Begitu pula ya kawan, afwan, bau badan. Ya, hendaklah seorang yang badannya bau, hendaklah dia mandi. Jika dia merasa cek bau badannya, ya kalau dia mau ke masjid, mandi dulu. Kemudian jangan lupa pakai deodoran, ya, dan pakai parfum. Oleskan parfum itu di sini, anfaqah, karena para malaikat itu senang, malaikat sebelah kanan ini senang mendengarkan bacaan orang sholat. Ya, sebagaimana kata Hasan al-Basri. Atau di sini, di belakang kuping, kasihlah parfum di situ. Ya, murah parfum itu ya, tidak mahal. Alhamdulillah. Jadi sediakan setiap mau ke masjid atau mau bertemu dengan manusia, jangan lupa oleskan parfum. Sini, gitu ya. Dan juga baju kalau sekiranya sudah 12 jam atau lebih daripada itu, atau apalagi 24 jam, nggak usah dipakai lagi lah, ganti yang lain. Ya, begitu jamaah sekalian. Dia sendiri nggak suka dengan bau badannya, apalagi orang lain. Kif kalau misalnya ada orang sholat, di sampingnya kanan kiri bau badan, nggak khusyuk dah, nggak khusyuk. Bagaimana solusinya? Batalin sholatnya, pindah ke tempat lain, istakbir lagi, daripada nggak khusyuk dari awal sampai akhir. Begitu ya. Jadi baju yang sudah kotor jangan dipakai terus. Uncal orang gini, itu tempat cuci baju itu, ya, akan dicuci sama cuci baju itu, mesin pencuci baju itu. Begitu ya. Nah, kemudian di sini menunjukkan bahwa para malaikat itu tersakiti dengan bau yang tidak sedap. Dan kata Rasulullah SAW, hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa wat-tib. Aku dibikin senang dengan dunia kalian. Ada dua, kata Rasulullah, yang paling Nabi suka. An-nisa, ini wanita. Makanya Rasulullah istrinya banyak, tapi adil. Artinya kalau nggak bisa adil, ya udah satu aja lah, ya. Kemudian tib. Tib itu apa? Parfum. Nabi itu suka parfum ya. Nah, menurut survei, ada orang mensurvei negara yang paling banyak menggunakan parfum itu mana? Saudi Arabia. Di Saudi itu tiap tahun ada sekali atau dua kali itu ada pameran parfum. Dijual parfum itu yang terbaik di dunia. Ya, itu jemaah sekalian.
Di Indonesia ada nggak ya pameran parfum? Kayaknya nggak pernah dengar saya. Nah, itu coba kita hidupkan lagi sunnah parfum ini ya. Tapi ada parfum ya kawan, kata orang baunya nong-nong. Ya itu jangan dipakai lah. Baunya kayak balsem. Ya, murah 5.000 harganya. Ya Allah, setelah itu setiap orang dikasih. Wah, baunya kayak balsem dah tuh. Lah yang seperti itu, kalau orang tidak mau jangan marah ya. Dicek dulu baunya apa. Nah, kalau dia suka baru dicek dulu baunya suka enggak. Sudah kasih. Kalau dia nggak suka jangan dipaksa. Ya Allah, ampun, enggak karu-karuan sudah. Yang tadinya wangi malah tambah nggak enak, ampun nih. Begitu ya. Rasulullah SAW ketika selesai mandi waktu mau haji atau umrah itu, apa yang Aisyah lakukan? Disebutkan dalam hadis, Aisyah itu meluluri badannya Nabi itu dengan parfum. Subhanallah, wangi. Boleh kalau sebelum ihram, boleh setelah mandi. Bukankah disunnahkan mandi Jumat? Apa salah satu hikmahnya ya kawan? Karena orang-orang kalau menjelang Jumatan, biasanya para pedagang itu kan berkeringat mereka di pasar. Wah, kalau langsung datang ke masjid, tidak mandi, akhirnya bau pasar. Kita orang masuk pasar sekali aja beli tempe atau apa itu, keluar udah bau pasar. Padahal cuma setengah jam, 20 menit. Apalagi yang dari pagi, dari sebelum subuh sampai menjelang Jumatan. Mandilah. Iya. Gitu ya. Kalau nggak suka mandi air dingin, air hangat. Godok dulu air hangat. Mandi air hangat. Pakailah baju yang bersih ke masjid. Bukankah disunahkan juga mandi mau salat Id, Fitri dan Adha? Apalagi yang hobinya suka makan bawang. Bawang walaupun sudah dimasak, itu masih ada itu apa namanya, bau keringatnya. Maka mandilah dia. Kalau dia merasa bau badan, hendaklah dia mandi. Begitulah ya kawan. Jangan menyakiti orang lain dengan bau badannya atau bajunya yang bau. Ini penting ya, wallah. Iya. Kemudian alladzi tata'ad na'am fa'al al-musalli an ya'ti wa tayyib ar-raih. Ini kata Abdullah Al-Jibril rahimahullah, hendaklah orang yang mendatangi salat jamaah itu, hendaklah dia mendatanginya dalam keadaan baunya harum. Harum. Begitu pula disunahkan untuk apa? Sikat gigi. Kata Rasulullah, laula an asyqa ala ummati la amartum bis-siwak ma' kulli wudu' inda kulli salat. Ini hadis Bukhari Muslim. Artinya, sekiranya tidak memberatkan umatku, aku perintahkan mereka untuk bersiwak. Ya kalau nggak punya siwak ya pakai odol. Ya, setiap wudu mau sholat. Itu aja mas. Yang parah itu kalau udah ada orang merokok, mau sholat itu merokokan sih, nunggu komat. Setelah itu begitu komat dia masuk masjid sambil keluar asapnya itu di masjid. Ya apa coba? Ada jahil. Menyakiti orang. Yang ajib lagi, mau khutbah rokokan sih. Mau khutbah. Ada sebagian orang mau khutbah Jumat rokokan. Mengajar sambil merokok.
Ini musibah yang menimpa umat Islam. Kemudian qultu wal aqwa min jami' ma dzukir raihatul jawarib allati tanba'ith min ba'd al-musallin. Nah, termasuk ini yang lebih buruk lagi, yaitu bau kaos kaki. Ada orang kerja dari pagi sampai menjelang zuhur, dia mau ke masjid, kaos kakinya itu udah 2 hari, 3 hari dipakai masuk masjid. Ya sudah, itu karpet bau kaos kaki. Kaos kaki itu letakkannya di sepatu. Cuci dulu kakinya yang bau kaos kaki. Fahiya aswa, itu lebih buruk baunya. Raihah min raihat at-thumul bas, itu lebih buruk daripada bawang mentah tadi. Wa inna min qillati adh-dhawq wa min mukhalafati qouli sallallahu alaihi wasallam inna Allah haqqu an yatazayyan lahu. Iya. Ini orang yang tidak peka dengan baunya atau bau kaos kakinya atau yang lainnya, itu perasaannya kurang. Ya. Empatinya kurang dia terhadap orang lain. Kemudian dan ini bertentangan dengan sabda Nabi SAW, fa inna Allah haqqu an yatazayyana lah. Allah lebih berhak seorang itu untuk berhias. Ayyati al-musalli wa thiyabuhu muttasikhah. Orang yang datang ke tempat salat sedangkan baunya kotor, bajunya kotor, fala yunadhifu, dia tidak mencucinya qabla an yadkhul masjid, sebelum dia masuk masjid. Thumma yuzahhim al-akharin bi hadhihi thiyab al-qadhira. Kemudian dia mendesak-desak yang lainnya dengan baju yang kotor. Allati rubbama tanba'it min al-ra'iha kariha, yang keluar darinya bau yang tidak sedap. Waqad hadha Nabi sallallahu alaihi wasallam kama sayati ala at-tatayyub. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk pakai parfum, la siyama yaumul jumu'ah, apalagi pada hari Jumat, wa ala al-ightisal, dan juga orang yang dan disuruh untuk mandi pakai sabun atau dan keramas. Wa dzalika liyakun muslim nadhiful jism, agar orang Islam itu bersih badannya, nadhifut thawb, bersih bajunya, al-zahir dan lahiriahnya, kama huwa nadhiful qalb al-batin, sebagaimana dia bersih hatinya dan batinnya. Kurang berapa menit ya? Mimma yulhaqu bi hadza, termasuk yang bab ini ya, an yuhdits al-musalli fil masjid ay an yukhrij ar-riha al-kariha wa fi dhalika idhal al-akharin ifsad li jawi al-masjid. Yaitu orang itu baunya tidak sedap sehingga menyakiti orang lain dan merusak udara masjid. Ada orang kadang bau badan itu baunya sak masjid, naudzubillah. Apalagi masjidnya pakai AC, tertutup. Ya sudah, nggak keluar sudah baunya. Ya. Bahkan yang parah itu ya, itu apa namanya? Yang AC-nya sentral itu di gedung-gedung itu, kantor-kantor itu. Itu ada orang merokok di ruangan ber-AC sentral. Sehingga bau asap rokok itu sak gedung itu semuanya. Ngeri ya Allah. Kemudian bidzalika idzal wa ifsad. Na'am, waqt akhbarana sallallahu alaihi wasallam anna al-malaikah tusalli 'ala asy-syakhs alladhi ya'ti al-masjid lis-shalat. Padahal Rasulullah telah mengabarkan pada kita bahwa malaikat itu mendoakan orang-orang yang datang ke masjid untuk salat. Malaikat berdoa, Allahumma shalli alaihi, ya Allah pujilah dia, Allah marham, ya Allah rahmatilah dia, malam yu'dhi fihi, selama dia tidak menyakiti orang lain di masjid, malam yuhdits fihi, selama dia tidak hadas kecil di masjid. Qila wama yuhdits, apa itu hadas? Yaitu yafsu aw yudr, yaitu kentut yang ada bunyinya atau tidak ada bunyinya, tapi ada baunya.
yaitu menyakiti ya. Maka hendaklah dia keluar wudu. Qala Nawawi, berkata Imam Nawawi, la yuhram ikhrajur rih min ad-dubur fil masjid. Memang tidak haram mengeluarkan kentut ya dari dubur di masjid. Lakin al-aula ijtinabu. Tapi lebih utama dijauhi. Dikauli sallallahu alaihi wasallam, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Sebab malaikat tersakiti dengan bau yang tidak sedap sebagaimana Bani Adam tersakiti. Kif malaikat mendoakan orang itu, lah orang itu kentut, menyakiti malaikat dengan bau. Ya. Ini masih berkaitan dengan bau-bau ini ya. Ini terakhir. Wa min awhamil awam min khurafatihim, di antara hal-hal yang aneh pada orang awam dan khurafat mereka, keyakinan yang batil, yaitu i'tiqaduhum idza kharaja minal insan rih fil masjid. Keyakinan orang awam apabila seorang kentut di masjid, annal malaka yatalaqaw bi fami, bahwa malaikat membuka mulutnya. Ya. Wa yakhruju bihi ila kharijil masjid, dan mengeluarkan kentut itu ke keluar masjid. Itu keyakinan orang awam. Fa idza tafawwaha bihi matal malak. Apabila malaikat itu berbicara padahal kentutnya orang itu ada di mulutnya, maka malaikat akan mati. Nah, ini keyakinan aneh. Wa khata'u wadin, kesalahannya jelas-jelas. Fa inna mithlu dzalika la yu'lam illa min qibali sahibil wahyi. Semua keyakinan tidak bisa diyakini kecuali dengan wahyu dari Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Walam yarid anhu fi dzalika aslun yu'tamadu alaihi, tidak ada dalil satupun yang sahih. Li'annahu khilaful masyahid, dan itu bertentangan dengan kenyataan. Fa inna najidu ar-rih tashir fi dakhil masjid. Ada orang kentut itu tersebar di masjid baunya, wa yastamirru fil hawa, dan itu tetap ada di udara ya di dalam masjid, kan tishari istimrarihi kharij al masjid, sebagaimana tersebar itu di luar masjid. Wal fiqhu fi dzalika maqna. Itu ya ikhwan. Barangkali sisa waktu untuk ada yang bertanya barangkali. Ya. Terkait tadi ada yang disampaikan bahwa ketika ada yang bau kurang sedap dari salah seorang atau beberapa jamaah itu untuk bergeser tempat sholat. Untuk apa? Dalam itu apakah dalam sholat sunnah saja atau Sholat wajib itu? Karena dia merasa tidak khusyuk, tersakiti. Bayangkan sholat kadang 10 menit loh. Iya kan? Itu apakah jika awalnya sudah di bagian soft tengah kan mulai masuk di barisan soft kan soft tengah Ustaz. Itu kemudian baru masuk salah seorang jemaah, kemudian qadarullah kemudian demikian, itu apakah ya akhirnya pindah ke yang pinggir? Ya ada dua, kalau antum tahan ya tahan aja di situ. Kalau nggak tahan ya udah cari tempat lain. Ya. Ustaz, ini ada informasi. Kami pernah sering sholat di Jogja ya. Situ banyak mahasiswa. Waktu dominan itu bau kaos kaki, bau kaki. Dan itu terjadi di masjid-masjid yang banyak mahasiswa. Sepertinya itu masalah besar yang susah sekali dihilangkan, karena mahasiswa juga banyak dan mungkin direndam di lama nggak hilang sehingga nempel di karpet. Kadang-kadang risih sama ini soal di situ risih, mungkin itu besar bau kas kaki itu. Harusnya takmir itu memberitahu.
Saya pernah waktu di Mekah ya. Kadang-kadang kita sholatnya itu tidak di Masjidil Haram tapi di sampingnya hotel itu ada karena jaraknya jauh. Pimpinan takmir di situ memberikan nasihat sebelum sholat, sebelum qomat. Itu yang sholatnya di tempat sandal, jangan lakukan lagi. Sholatlah di masuk ke dalam. Kan ketika penuh itu sampai sholatnya itu di tempatnya sandal. Orang kan kadang dari toilet segala macam meletakkan sandalnya di situ. Maka jangan sholat di tempat toilet, tempat sandal. Nah, jadi di situ penting ya bahwa ya kalau bukan takmir ya imam memberikan nasihat agar orang-orang yang memiliki kaos kaki yang bau jangan dibawa masuk masjid dan hendaklah dia cuci kaki dulu, wudhu dulu. Pertanyaan, bolehkah wudhu setelah wudhu? Yani dia sudah wudhu di sana atau masih punya wudhu? Ketika mau masuk masjid mau wudhu lagi boleh enggak? Boleh, boleh. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan wudhunya ringan. Nah itu kesempatan untuk juga mencuci kaki. Begitu ya. Dan kaos kaki yang sudah berbau jangan dipakai lagi, dicuci lah. Begitulah. Nah, sekarang karpet sudah terlanjur bau. Sekarang itu ada vakum cleaner yang ada cairan parfumnya. Didorong begini. Nah itu bagus. Beli itu. Itu solusinya yang terbaik. Dan di vakum setiap hari oleh petugas cleaning service supaya karpetnya tetap wangi, tidak bau sama sekali. Ini penting wallahi ya. Saya tahu ada, kenapa saya sekarang sering sholat bawah ini sajadah kecil. Ada beberapa masjid itu karpetnya bau luar biasa. Karena kebiasaan itu akhirnya saya sekarang setiap sholat bawa, kalau ke masjid bawa sajadah kecil itu. Saya cuci itu sajadah itu setiap 3-4 hari saya cuci, ganti yang lain. Iya, karena baunya luar biasa, nggak enak karpet itu di masjid itu. Ya mungkin nggak divakum ya, cuma disapu aja pakai sapu lidi itu. Ketika disapu itu masya Allah ya, debunya itu sak masjid, bikin orang sakit pilek dan batuk. Nggak menyelesaikan masalah itu disapu lidi itu, divakum setiap hari. Kalau perlu masjid itu dikasih itu bukhur, parfum yang ada asapnya itu loh. Atau yang kalau di Indonesia ini yang nyemprot, nah itu diisi terus itu. Parfum itu loh, yang nempel di tembok itu loh. Yang nyemprot itu diisi lagi. Ya sehingga masjid itu tetap harum. Jemaah sekalian. Sehingga orang betah masuk masjid. Karena begitu masuk masjid harum baunya. Nah kalau masjidnya begitu masuk bau karpet teles, tahu? Paham ya kawan? Ada karpet yang habis basah itu apa namanya? Bau apek, ya. Aduh. Masuk masjidnya sudah pengen dang medu lah, no? Ya kan? Padahal orang pengen sholat yang enak di dalam masjid. Jadi mohon diperhatikan ini. Tapi insya Allah kalau masjid-masjid ahli sunnah, alhamdulillah, tiap hari dibersihkan karpetnya. Ya, itu alhamdulillah.
Yang terakhir. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.